Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita cantik berusia 30 tahun bernama Salsa ditinggalkan suaminya tanpa kabar setelah pergi kerja ke luar kota. Ia hidup sendiri di Sumatera Barat, menolak banyak pria yang mencoba mendekatinya karena tetap setia dan menjaga harga diri. Meski hidupnya tidak miskin, ia merasa sangat sepi dan hampa. Suatu hari, ia mendapat tawaran kerja ke Arab Saudi dan memutuskan pergi, meninggalkan rumahnya kepada adiknya. Di sana, ia bekerja di rumah seorang sultan muda bernama Aziz, pria tampan, kaya, dan sama-sama hidup sendiri. Awalnya, semuanya berjalan normal, sampai Aziz mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Salsa berusaha menjaga jarak, tapi perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Hingga akhirnya, Sultan Aziz menyatakan cinta dan ingin menikahinya. Tapi Salsa ragu. Ia masih trauma dengan masa lalunya. Akankah ia menerima cinta itu? Atau justru akan disakiti lagi? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah kota kecil yang tenang di Sumatera Barat, tinggal seorang wanita bernama Salsa. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun sorot matanya menyimpan cerita yang jauh lebih tua dari angka itu. Ia dikenal sebagai wanita cantik, berkulit putih bersih, tubuh ramping terawat, wajah lembut tanpa hijab yang membuat banyak orang tak bisa menahan tatapan. Rumahnya berdiri di pinggir jalan kecil, sederhana tapi bersih dan rapi. Setiap pagi, ia duduk di teras dengan secangkir teh, menatap jalanan kosong yang dulu sering dilewati suaminya sebelum menghilang. Ya, suaminya, lelaki yang ia tunggu bertahun-tahun, kini hanya tinggal bayang samar yang makin hari makin memudar. Tak ada kabar, tak ada kejelasan, hanya diam, yang menyiksa lebih dari kemiskinan. Salsa tak pernah tahu pasti mengapa suaminya pergi dan tak kembali. Katanya, pekerjaan sementara di luar kota, hanya 3 bulan. Tapi hari berubah minggu, minggu berubah bulan, dan bulan menjadi tahun. Tak ada telepon, tak ada pesan, seperti hilang di telan bumi. Banyak orang mulai membisikkan gosip, katanya suaminya sudah menikah lagi, atau mungkin sudah mati. Tapi Salsa menolak percaya. Ia memilih diam, menyimpan semua luka dalam dada yang semakin sesak. Setiap malam, ia tidur dalam hening, memeluk bantal dingin yang dulu pernah hangat dengan pelukan seorang lelaki. Kecantikan Salsa menjadi perbincangan warga sekitar. Banyak pria yang datang, pura-pura menawarkan bantuan, atau sekadar lewat dengan senyum yang terlalu manis. Tetangga laki-laki sering pura-pura menyapa hanya untuk bisa menatap lebih lama. Bahkan beberapa berani memberi isyarat lebih. Tapi Salsa bukan wanita yang mudah. Ia bukan perempuan yang akan jatuh hanya karena kesepian. Ia memilih menjaga harga dirinya, meski hatinya hancur oleh waktu dan harapan yang tak kunjung tiba. Bagi Salsa, kesetiaan bukan soal siapa yang hadir, tapi siapa yang tetap ia pertahankan, meski tak lagi terlihat. Hari-hari Salsa begitu sepi. Ia punya cukup uang untuk makan, untuk hidup, tapi tidak untuk bahagia. Tak ada anak, tak ada teman dekat, hanya sunyi yang menemaninya dari pagi hingga malam. Ia menulis di buku harian, berbicara pada cermin, dan sesekali menangis tanpa suara. Rumah itu terlalu besar untuk satu jiwa yang terluka. Di setiap sudutnya masih ada kenangan, aroma kopi yang dulu diseduh suaminya, kursi kayu yang pernah mereka duduki berdua, dan kamar yang kini hanya berisi satu napas. Orang-orang melihatnya sebagai wanita kuat, tapi tak ada yang tahu betapa ia lelah menjadi kuat sendirian. Dan begitulah hari-hari berlalu, dengan ritme yang sama. Pagi yang sunyi, siang yang kosong, dan malam yang dingin. Salsa tak lagi berharap suaminya kembali, tapi ia juga belum siap membuka hati. Ia seperti terjebak di antara masa lalu yang menggantung dan masa depan yang belum datang. Hidupnya berjalan, tapi jiwanya diam. Sampai suatu hari,
Sebuah pesan singkat dari grup WhatsApp tetangga mengubah segalanya. Lowongan kerja ke Arab Saudi. Gaji besar, kontrak resmi, tempat tinggal disediakan. Salsa menatap layar ponselnya lama. Dan untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia merasa hatinya bergerak. Pesan singkat itu terus berputar di kepala Salsa. Lowongan kerja ke Arab Saudi. Gaji besar. Kontrak resmi. Tangannya sempat gemetar saat membaca ulang kalimat yang sederhana itu. Seolah ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di baliknya. Ia menatap langit-langit kamarnya malam itu. Mencoba bertanya pada diri sendiri. Apa yang masih ia tunggu di sini? Kota ini sudah terlalu sunyi. Rumah ini sudah terlalu dingin. Dan dirinya sudah terlalu lama menunggu seseorang yang tak tahu kemana rimbanya. Ada rasa bersalah membayangkan pergi. Seakan ia menyerah. Tapi bukankah bertahan pun tak pernah menyelamatkannya? Esoknya, dengan langkah pelan dan hati yang berdebar, Salsa mendaftarkan diri lewat nomor yang tertera. Saat mengirimkan foto dan data diri, air matanya menetes perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya memutuskan pergi. Hari demi hari berlalu. Dan kabar itu datang lebih cepat dari dugaannya. Selamat, Anda lolos seleksi administrasi. Siapkan diri untuk keberangkatan dalam 2 minggu. Dunia Salsa seolah berputar. Antara takut dan lega. Antara harap dan ragu. Ia berjalan mondar-mandir di rumah seperti orang bingung. Memandangi setiap sudut. Menyentuh dinding seolah hendak berpamitan. Malamnya, ia duduk sendirian di kamar. Memandangi cermin. Wajah cantiknya tampak pucat. Tapi sorot matanya berbeda. Ada kekuatan yang perlahan tumbuh dari luka yang lama. Ia sadar, inilah saatnya mengubur harapan lama dan membuka lembar baru. Entah akan berwarna atau kembali gelap. Sebelum pergi, Salsa mengajak adiknya satu-satunya datang ke rumah. Mereka duduk berdua di ruang tamu sambil minum teh. Seperti masa kecil dulu. Tolong jaga rumah ini ya. Jangan biarkan kosong, ucap Salsa. Suaranya bergetar namun tegas. Adiknya menatap Salsa dengan mata berkaca-kaca. Kak, yakin mau pergi sejauh itu sendirian? Tapi Salsa hanya tersenyum kecil. Aku sudah terlalu lama sendirian di sini. Mungkin kesendirian yang lain akan lebih baik. Mereka berpelukan lama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Salsa merasakan hangatnya pelukan tanpa kepura-puraan. Hari berikutnya, ia mulai mengemas kehidupannya dalam koper kecil. Beberapa baju, sedikit kosmetik, dan selembar foto masa lalu yang masih ia simpan. Waktu keberangkatan pun tiba. Di bandara, Salsa berdiri dengan tenang, mengenakan celana panjang hitam dan blus putih yang membuat kulitnya semakin bersinar. Ia tidak menangis, tidak juga terlalu senang. Ia hanya melangkah, seperti seseorang yang akhirnya berani keluar dari penjara yang ia bangun sendiri. Pesawat yang membawa tubuhnya ke Arab juga membawa jiwanya menjauh dari luka lama. Di atas langit, saat awan menutup pandangan dari tanah Sumatera, Salsa menutup mata. Dalam diam, ia berdoa, semoga ini bukan pelarian kosong, tapi awal dari sesuatu yang akhirnya berarti. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Tapi ia yakin, lebih baik mencoba, daripada mati perlahan dalam sepi yang tidak memilihnya. Sesampainya di Arab Saudi, rasa asing menyergap begitu turun dari pesawat. Cuaca panas kering menyentuh kulitnya, berbeda dari lembab Sumatera yang biasa ia kenal. Bahasa orang-orang terdengar seperti nyanyian yang belum pernah ia dengar. Dan bangunan tinggi menjulang seperti cerita dalam film. Salsa dijemput oleh seorang wanita berabaya hitam yang memperkenalkan dirinya sebagai asisten manajer penempatan. Mereka tidak bicara banyak, hanya sekadar instruksi formal. Kamu akan bekerja di rumah Sultan Aziz. Tugasmu ringan. Semuanya sudah disiapkan. Nama itu, Sultan Aziz, terdengar begitu asing, namun kuat. Mobil melaju menembus kota, menuju sebuah rumah megah yang berdiri bak istana di padang pasir. Di sana,
nasib Salsa yang baru sudah menunggunya dengan sabar. Mobil hitam itu berhenti di depan gerbang besi yang menjulang tinggi. Di baliknya, terbentang bangunan megah berwarna krem pucat, dengan tiang-tiang marmer dan taman kecil yang rapi seperti dalam dongeng. Salsa menelan ludah pelan, perasaannya campur aduk, antara kagum dan takut. Pintu gerbang terbuka otomatis, seolah menyambut kedatangannya dengan tenang namun megah. Dalam diam, Salsa menarik napas panjang. Rumah ini, seperti dunia lain, bisiknya dalam hati. Ia tak pernah membayangkan, seorang perempuan dari sudut kota kecil di Sumatera, kini berdiri di pelataran rumah milik seorang sultan. Ketika pintu rumah terbuka, seorang pria Arab tinggi berkulit terang, mengenakan jubah putih bersih, berdiri menatapnya langsung. Mata mereka bertemu sesaat. Dalam pandangan itu, sesuatu terasa aneh. "Saya Aziz," ucap pria itu pendek, dengan nada tenang namun penuh kendali. Ia tidak tersenyum lebar, tapi juga tidak dingin, hanya datar, seolah terbiasa memerintah tanpa perlu menunjukkan emosi. Salsa mengangguk sopan, lalu menunduk sedikit. "Saya Salsa." Suaranya nyaris tidak terdengar. Hari pertama terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Rumah itu terlalu sunyi, terlalu besar, terlalu indah untuk wanita sederhana sepertinya. Ia hanya diberi satu kamar di sayap timur, bersih dan nyaman, dengan balkon menghadap taman. Tapi meski fasilitas begitu lengkap, Salsa tidak bisa menghilangkan rasa asing yang menggantung di udara. Di tempat ini, ia adalah tamu yang tak bersuara. Seorang asing, di dalam dunia seorang raja. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Terlalu tenang. Tugas Salsa pun tak berat. Menata ruang tamu, mengawasi pelayan lain, memastikan dapur rapi. Tak ada kekerasan, tak ada perlakuan buruk, tapi juga tak ada kehangatan. Sultan Aziz jarang berbicara. Ia hanya muncul sesekali, duduk membaca atau berbicara lewat telepon. Tapi anehnya, setiap kali ia lewat, Salsa merasa seperti diawasi. Tatapan Aziz tajam, dalam, dan entah mengapa, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Kadang, saat ia tak sengaja menjatuhkan sesuatu, pria itu muncul dari balik pintu dan berkata, "Kau baik-baik saja?" Dengan suara lembut yang kontras dengan wajahnya yang tegas. Itu membuat Salsa bingung. Apakah ini hanya perhatian biasa? Atau sesuatu sedang tumbuh diam-diam? Seminggu kemudian, perubahan kecil mulai terasa. Aziz mulai menanyakan hal-hal pribadi. Asal Salsa, keluarganya, kenapa memilih bekerja di Arab. Ia tidak bertanya seperti majikan, tapi seperti seseorang yang ingin tahu lebih. Suatu malam, saat Salsa membawa teh ke ruang kerja, ia melihat Aziz sedang duduk sendiri, memandangi jendela dengan ekspresi kosong. Saat Salsa hendak pergi, Aziz menahannya. "Duduklah sebentar." Hatinya berdebar, tapi ia menurut. Mereka berbicara pelan, tentang hujan di Indonesia, tentang makanan, tentang sunyi. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tertawa. Hanya sebentar. Tapi cukup untuk membuat sesuatu bergeser dalam hati Salsa. Sejak malam itu, sikap Aziz berubah pelan tapi pasti. Ia lebih sering muncul, memberi pujian kecil, menawarkan makanan. Bahkan suatu sore, ia membawa bunga mawar putih dan meletakkannya diam-diam di meja kamar Salsa. Tak ada pesan, tapi cukup jelas untuk membuat Salsa gelisah. Hatinya mulai rapuh. Dan ia tahu itu berbahaya. Ini bukan tempat untuk jatuh cinta. Bukan waktu yang tepat untuk percaya. Tapi bagaimana jika cinta itu datang bukan untuk diminta, melainkan untuk diuji? Di rumah megah itu, di antara dinding marmer dan sunyi yang mahal, perasaan asing mulai tumbuh, seperti mawar putih yang tak diundang. Salsa tak pernah berniat jatuh cinta di negeri asing. Ia datang untuk bekerja, bukan mencari rasa. Tapi entah sejak kapan, tatapan Sultan Aziz mulai membekas dalam kepalanya.
Sikapnya yang dulu kaku kini berubah lebih lembut, seperti pasir gurun yang perlahan menyesuaikan suhu malam. Salsa mulai menunggu-nunggu kehadirannya, mencari suara langkah kaki itu, aroma parfumnya yang mahal, dan suara baritonnya yang menenangkan. Ia benci mengakuinya, tapi jantungnya berdetak lebih cepat tiap kali Aziz memanggil namanya. Salsa. Hanya satu kata, tapi cukup membuat dunia di sekitarnya berhenti sebentar. Ia tahu ini salah. Ia tahu tak seharusnya mencintai majikannya. Tapi hati tak pernah tahu aturan. Suatu malam, langit di atas Ara begitu cerah. Bulan menggantung tinggi dan angin bertiup lembut melewati jendela balkon kamar Salsa. Saat ia berdiri memandangi langit, terdengar ketukan pelan di pintunya. Ia membuka, dan di sana berdiri Sultan Aziz, mengenakan jubah santai, tanpa penjaga, tanpa jarak. "Kau belum tidur?" tanyanya. Salsa hanya menggeleng, tak mampu berkata-kata. "Aku tak bisa tidur juga," lanjutnya pelan. Lalu ia berjalan ke balkon, berdiri di samping Salsa, menatap langit yang sama. "Kadang, aku merasa rumah ini terlalu sunyi, walaupun megah." Kata-kata itu seperti bayangan dalam hati Salsa. Malam itu, mereka bicara panjang tentang luka, tentang kehilangan, tentang kesepian. Dan di akhir percakapan, Aziz memegang tangan Salsa perlahan. "Kau mengisi sesuatu yang lama hilang dariku," katanya lirih. Salsa tak tidur malam itu. Tangannya masih hangat, matanya masih berkaca-kaca. Ada rasa yang tumbuh, tapi juga ketakutan yang besar. Ia tahu Aziz pria berkuasa, tampan, kaya raya, dikelilingi pelayan dan wanita yang pasti jauh lebih cantik darinya. Ia hanyalah seorang wanita dari kota kecil, tak punya apa-apa kecuali harga diri yang selama ini ia pertahankan. Ia takut semua ini hanya permainan, godaan sesaat dari lelaki yang terbiasa mendapatkan segalanya. Ia takut, setelah ia menyerahkan hati, ia akan kembali ditinggalkan, seperti dulu. Besoknya, ia mulai menjaga jarak. Ia kembali bersikap profesional, menghindari percakapan panjang, menunduk saat bertemu tatapan mata Aziz. Tapi semakin ia menjauh, semakin Aziz mendekat. Hari demi hari berlalu, dan Salsa makin sulit melawan perasaannya. Aziz tak pernah memaksanya, tapi setiap perhatian kecil, setiap senyuman, setiap bunga yang diam-diam diletakkan di meja, membuat pertahanan Salsa runtuh satu demi satu. Hingga pada suatu malam, ketika angin gurun berhembus lebih hangat dari biasanya, Aziz mengajaknya bicara. Mereka duduk di ruang taman belakang, di bawah pohon zaitun yang dikelilingi lampu-lampu kecil. "Salsa, aku serius," katanya. "Aku ingin kau tinggal di sini, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidupku." Dunia seperti berhenti berputar. Salsa menatapnya. "Tak percaya. Kau ingin menikahiku?" Aziz mengangguk. Matanya jujur. "Ya, aku ingin hidup bersamamu. Bukan karena kau cantik, tapi karena kau membuatku merasa menjadi manusia kembali." Salsa tak bisa langsung menjawab. Ia menangis malam itu. Tangis yang tak bisa dikendalikan, antara bahagia, takut, dan luka yang belum sembuh. Ia mengurung diri di kamar, menatap cermin dan bertanya, apakah ini cinta atau jebakan baru? Dalam dirinya masih ada bayangan suami yang dulu menghilang. Masih ada trauma akan ditinggalkan. Tapi ada pula harapan baru yang tumbuh seperti bunga di tengah padang pasir. Beberapa hari kemudian, ia meminta bicara dengan Sultan Aziz. Mereka duduk berdua, dan dengan suara gemetar, Salsa berkata, "Aku tidak mudah percaya. Aku pernah dikhianati, ditinggalkan. Tapi jika kau benar-benar tulus, jika kau bisa menjaga aku, bukan hanya mencintaiku, maka aku bersedia." Di malam itu, dua hati yang sama-sama terluka, memilih saling menyembuhkan.
Hari-hari setelah pernyataan itu berjalan seperti kabut. Tipis, tak kasat mata, tapi terasa menusuk. Salsa masih tinggal di rumah megah itu. Tapi hatinya seperti berdiri di dua dunia. Ia mencoba mempercayai cinta, mempercayai Aziz, mempercayai bahwa ada lelaki yang benar-benar ingin mencintainya tanpa niat menyakiti. Tapi trauma masa lalu masih membekas kuat. Setiap pagi saat ia bercermin, ia melihat sosok wanita yang pernah dikhianati, ditinggal, dibunuh perlahan oleh harapan yang dikhianati. Aziz bersabar, tak pernah menekan. Ia terus menunjukkan perhatiannya dengan cara sederhana, menyajikan sarapan sendiri untuk Salsa, mengajaknya jalan-jalan di kebun pribadi, atau hanya duduk bersamanya tanpa kata. Di satu sisi, hatinya luluh. Tapi di sisi lain, rasa takut itu belum pergi. Cinta kadang datang tidak dalam bentuk kebahagiaan, tapi sebagai ujian kepercayaan. Suatu malam, ketika mereka sedang makan malam di balkon yang menghadap kota, Aziz menatap Salsa dengan sorot mata yang tidak bisa dihindari. "Aku tahu kau belum sepenuhnya percaya padaku," katanya tenang. "Dan aku tidak menyalahkanmu. Aku pun pernah dikhianati oleh darah dagingku sendiri." Kalimat itu membuat dada Salsa bergetar. Aziz menceritakan tentang pengkhianatan kakaknya yang merebut bisnis keluarga, meninggalkan luka besar di dalam dirinya. "Aku menutup diri dari semua orang, sampai kau datang, Salsa." Suaranya serak saat mengucapkannya. Malam itu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang dua jiwa yang akhirnya saling membuka luka, bukan untuk dilihat, tapi untuk dirawat. Dan untuk pertama kali, Salsa merasa, mungkin cinta yang tumbuh dari luka justru yang paling tulus. Namun kehidupan tak pernah sepenuhnya lurus. Kabar tentang hubungan mereka perlahan sampai ke telinga orang-orang istana, termasuk keluarga besar Aziz. Beberapa orang menolak keras. "Dia hanya pembantu. Aziz, apa kau gila?" Salah satu saudaranya bahkan datang langsung ke rumah dan memperingatkan, "Kau mempermalukan darah bangsawan kita." Tapi Sultan Aziz berdiri tegak. "Kau tidak tahu siapa dia. Tapi aku tahu, dan itu cukup." Salsa mendengar semua itu dari balik pintu kamarnya. Ia menangis, merasa kecil, merasa seperti noda di dunia yang bukan miliknya. Tapi ketika Aziz mengetuk pintu malam itu dan berkata, "Aku tetap memilihmu. Meski seluruh dunia menolak, aku tetap ingin kamu di sisiku." Salsa merasa ada satu hal yang lebih kuat dari rasa takut, keberanian dicintai apa adanya. Beberapa minggu kemudian, di ruang kecil rumah yang dulunya sunyi, sebuah akad sederhana dilangsungkan. Tak ada pesta megah, tak ada gaun mewah. Hanya Aziz, Salsa, seorang penghulu, dan saksi. Tapi suasana lebih hikmat dari pernikahan manapun yang pernah ia bayangkan. Mata Salsa berkaca-kaca saat ia mengucapkan, "Kabul." Dunia seolah diam sejenak. Di negeri yang jauh dari kampung halamannya, ia tidak lagi sendiri. Ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan, tapi wanita yang dipilih. Bukan karena kemewahan, bukan karena tubuh, tapi karena jiwanya yang kuat dan tulus. Setelah semua luka, semua penantian, akhirnya ia sampai di tempat yang tak pernah ia cari, tapi justru paling ia butuhkan. Kini setiap pagi, Salsa membuka matanya dalam pelukan seorang lelaki yang mencintainya tanpa syarat. Rumah itu masih megah, masih sunyi, tapi sunyi yang hangat, bukan kosong. Ia masih menulis di buku hariannya, tapi bukan lagi tentang kehilangan, melainkan tentang keberanian menemukan kembali diri sendiri. Tentang cinta yang datang bukan dengan janji, tapi dengan bukti. Tentang kesabaran, keteguhan, dan harapan yang sempat padam namun menyala kembali di tanah asing. Ia tak tahu bagaimana akhir kisah ini nantinya. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berada di tempat yang benar. Dan di tengah padang pasir yang dulu terasa asing, ia menemukan jawaban yang selama ini ia cari, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri.